Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dari Tiga Akasakta. Hari ini pendampingan 2 mengenai 1 titik PI 2 untuk CGD dengan acara diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu pertama, mengantar tujuan diskusi. 2. Merumuskan kalimat penumpang. 3. Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. 4. Mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. 5. Penutup. Masuki acara pertama, pengantar tujuan diskusi. Tujuan diskusi kali ini untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ibu sekalian, dalam proses pendidikan, TGP telah belajar membuat visi diri sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar TGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Menjawab itu biasanya di sini ya, boleh dari tenaga pendidikan, dari TU kalau ada, dari guru, didampingi oleh kepala sekolah. Meskipun ini proses belajar dari CGD, tapi diskusi hari ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di sini di TK Sabta dan sehingga harapan saya semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam proses diskusi ini dengan memberikan pendapat atau masukan atau pengembangan monggo supaya mereka ini bisa mengembangkan impiannya, mereka dibulika, maaf ya. Karena apa? Karena memang sudah sampai kemana-mana karena ini. Mohon maaf. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya serahkan Bu Rika untuk memimpin diskusi ini. Untuk Bu Rika untuk memimpin diskusi dan berdialog dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bisa jadi di sini untuk mendiskusikan tentang visi yang saya buat di pendidikan di Bundaran. Saya hormati Ibu Putri, saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Masyarakat serta beserta guru-guru yang berbahagia. Langsung saja ya Ibu ya, sudah saya kasih di sini imajinasi tentang murid di masa depan. Saya mempunyai impian anak menjadi cerdas, kreatif, bergotong royong, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di sini ada kalimat rumpang ya Ibu. Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kosongan di dalamnya, sehingga tidak memenuhi kalimat standar. Hal ini dilakukan dengan tujuan menguji kemampuan pembaca untuk mengendali dan menyempurnakan kalimat yang dibacakan. Kalimat rumpang kita untuk murid ya. Kita menguncikan murid-murid yang menurut saya bisa mengembangkan potensi di dalam dirinya,
sehingga kelak bisa menjadi pemimpin yang berkembang sesuai dengan keahliannya. Jadi saya memimpikan anak-anak itu menjadi pemimpin nantinya kalau sudah dewasa, ya. Semoga cita-citanya yang diinginkan itu tercapai. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah prioritas utama dalam proses pembelajaran mereka. Karakter dan potensi masing-masing yang berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman itu adalah kita mau mendidik anak-anak sesuai dengan kodrat zaman, ya. Sekarang kan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman itu sudah IT gitu ya, sudah IT pembelajarannya sudah melalui ada yang lewat proyektor, LCD, lewat HP, laptop, ya seperti itu perkembangan zamannya. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga menumbuhkan karakter anak yang memiliki sikap peduli, kerjasama, tolong menolong, sopan santun, tanggung jawab, jujur, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan mereka. Maka dari itu mereka berusaha aktif dalam proses pembelajaran yang mengikuti dengan perasaan yang senang. Jadi anak-anak di sekolah itu kita ajak belajar dengan menyenangkan, ya, yang berpihak pada anak. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan yang positif sehingga bisa menuntut waktu anak dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kodratnya. Keenam, kita dan warga di sekolah paham bahwa pembelajaran yang terbaik bagi siswa tidak dilihat dari aspek pengetahuan saja, tetapi dapat dilihat dari keterampilan atau bakat yang mereka miliki masing-masing. Karena di setiap anak-anak itu berbeda-beda, ya Bu, ya. Ada yang pengetahuannya itu lebih menonjol, ada keterampilannya ada menurut saya itu ya tidak mau. Kalau dikasih tugas itu tidak mau, ya. Disuruh mengerjakan tidak mau. Tapi dia itu mempunyai keterampilan itu, ya, mau menggambar ternyata di papan tulis seperti itu, karena dia visual, ya, dengan berbagai visual, ya, Bapak Ibu, ini ada kalimat umpan kita untuk murid kita, ya, kita diskusikan bersama. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana kira-kira untuk masa depan kita, masa depan anak-anak. Kita sudah Awalnya mandiri, ya, supaya anak-anak itu tidak terganggu sama orang tuanya, ya. Selain itu Pak, dalam kelas mungkin dia sudah bisa menggunakan peralatannya sendiri, memperhatikan peralatannya sendiri, membalikan, menggunakan sepatu, kemudian melepas dan menggunakan kembali, menaruh di tempatnya seperti menata dengan kaki, itu kan juga dibutuhkan awal sebelumnya pas mama jangan di awalnya kedepannya itu mungkin mau mengerjakan sesuatu dengan sendiri, ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid kita. Tadi saya menjelaskan untuk pembelajaran yang berkarakter, ya, memang sesuai dengan zaman dan program. Kalau dengan bagaimana masukannya Ibu? Monggo. anak yang berpotensi, anak yang berpotensi, ya, saya itu harus lewat. Di sekolah kita mengutamakan, kalau saya tadi mengutamakan untuk menumbuhkan karakter anak, ya, mempunyai sikap peduli, kerjasama, tolong menolong, sopan santun, barangkali ada yang mau menambah
Ya, Saya mana harus nyaman, nyaman kan gitu kan, harus nyaman. ya, nyaman, aman, dan menyenangkan. Aman. Sekarang kan belum merdeka kan, pelajaran yang menyenangkan dan berpusat anak dan sesuai dengan keinginan anak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya pendidikan sangat penting untuk masa depan mereka, karena mereka bisa aktif dalam proses pembelajaran dan mengikuti dengan perasaan yang senang. Mereka sadar betul kalau di sini sekolah Datang ke datang ke sekolah sekolah itu untuk belajar. belajar, melalui permainan. Mereka sadar Kesini tuh karena hal yang lain, tapi mereka kesini tuh datang untuk belajar. sekolah untuk belajar. Kalau mereka kan harus bermain lain karena sesuai dengan Usia. sesuai anak mereka dan teman-teman. Kita warga di sekolah yakin untuk melakukan perubahan yang positif sehingga bisa memperlaku anak dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan bakatnya. Anak itu kalau kita bisa merubah anak Dari hal yang nggak bisa, menjadi bisa. Dari yang tidak baik, Ya. Kalau menuntut kamu harus seperti ini ya. Kalau menuntutnya kita pelan-pelan. itu lama modelnya. Terakhir saja. Sekarang kita berubah Iya. bukan ada bahasa Iya, Jawa. oh bahasa daerah dulu kan sekarang ternyata benar kan. Ternyata mulai zaman sudah berbahasa itu. Dulu kan ternyata untuk berubah zaman berubah masa ternyata kita harus Yang terakhir kita gambarkan sekolah ini paham bahwa pembelajaran dan perbaikan siswa tidak dilihat dari aspek pengetahuan saja, tapi dapat dilihat dari keterampilan atau bakat yang mereka miliki masing-masing. Maka sepakat. Karena masing-masing anak itu istimewa. Jadi dia punya kelebihan di antara dunia masing-masing. yang nggak bisa disamakan, bisa bersama. Berdiferensiasi harus bertemu dua harus sekarang dan pendidikan berorang tua Kayaknya kan nggak mungkin ya Bu ya. dulu kayaknya nggak mungkin Kalau sekarang sudah ternyata sekarang Ya, bahasa perubahan diri berfokus kepada sikap bergotong royong ya Ibu ya, karena saya di sini memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif, bergotong royong dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang menonjol dari visi saya adalah sikap untuk bergotong royong. Dimensi bergotong royong dijelaskan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Jadi kegiatan gotong royong itu kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan teman sejawat dan wali murid. Unsur-unsur gotong royong diantaranya kebersamaan, kerjasama, kerukunan, kekeluargaan, tanggung jawab, sukarela dan tanpa pamrih serta demi kepentingan bersama. Dengan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari bisa menciptakan lingkungan yang harmonis, bekerja lebih cepat selesai, pekerjaan lebih cepat selesai, menjaga persatuan dan menumbuhkan kebiasaan tolong menolong. Ya, di sini visi sekolah kita menciptakan sekolah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga terwujudnya generasi yang cerdas, terampil, kreatif, mandiri, patuh kepada orang tua dan bertakwa
kalau sesuai dengan kebutuhan zaman ini, sesuai dengan saya ya berkembang sesuai dengan kodrat zaman ya. Kalau kegiatan yang saya lakukan untuk bergotong royong di sekolah itu, kita setiap hari Jumat mengadakan Jumat bersih ya Ibu ya. Kemarin anak-anak sudah bekerja sama untuk bersih-bersih halaman dengan hujan rumput, menyapu, dan kemarin juga menanam tanaman. Tapi itu visinya itu ada program kreatif ya. Cuma kalau bisa yang hubungan dengan religius itu karena itu kombinasi anak-anak. Jangan pada Tuhan saya karena apapun tak karakter kan juga yang pakai religius juga itu taruh Pembentukannya dari baik. karena itu Pertama fondasi itu apalagi juga anak kita masa-masa perkembangan itu kan katanya hancur beda dengan SMP apalagi terbuka ini kan anak-anak itu fondasinya itu hancur jadi saya yang takut pada Tuhan Yang Maha Esa atau kejadian itu kata-kata ini kan banyak ya itu dahulu karena itu sebuah fondasi setelah itu baru ke yang lain karena sekarang apa kalau nggak didasari oleh agama oleh religius yang lain nggak akan terbentuk apa gunanya cerdas itu apa gunanya terlatih tapi tidak bermoral kan seperti itu sekarang yang perkembangan zaman sekarang kan itu ya jadi cerdas sekarang itu kan gitu kumpul kita dulu tapi tidak punya akhlak yang itu juga nggak ada gunanya. Susunan kalimatnya Ya, itu di awal itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha didahulukan Esa. itu karena fondasi utama untuk anak. Terima kasih. Tapi karena bagi kami intinya kan kita menyusun kalimat itu tidak hanya sekedar menyusun, tapi kita tahu tujuannya nanti akhirnya itu seperti apa. Jadi kalau kita tahu susunannya bahwasanya kalau kalimat yang di awal itu berarti itu yang diutamakan. Menjadi utama daripada kalimat yang mengikutinya karena yang kalimat yang mengikutinya itu tertuju pada kalimat utamanya. Kalau kita sudah bertakwa, intinya kalau dia akan mengikuti mandirinya, mengikuti kreativitasnya itu ini secara otomatis. Ya. Saya menanggapi dulu dari visi yang ini sudah ada perubahannya di sini terdapat kalimat gotong royong, ada kata gotong royong karena dari visi di lembaga kita kan nggak ada ya. Nah, ini intinya karena kita di satuan PAUD itu juga harus gitu loh, ya kan kita harus menawarkan kerjasama, gotong royong, punya rasa empati sama orang lain, itu masuk. Tetapi tadi ada yang sedikit terselipkan bahwasanya kita juga ada yang lebih dari itu semua juga menjadi anak-anak pribadi yang mandiri karena mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan orang lain kalau dia tidak mandiri. Jadi kata mandiri tetap kita masukkan dalam visi kita ya, dari takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita mandiri, cerdas, kreatif, gotong royong. Dan kalau itu barangkali dari teman-teman yang lain, kalau saya sih sepakat kata gotong royong tetap kita masukkan karena itu juga salah satu di profil belajar Pancasila. Kerjasama kan, Kerjasama. Jadi tetap dimasukkan. nah egois lah. Itu saja yang saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman yang lain. Harap atau ada? Tadi mau saya sampaikan adalah dari wakil Ya, jadi alhamdulillah ya visi kita ada tambahan revisi yang tambahannya adalah mandiri dan bergotong royong. Ini
kita juga ini Bu ya. Jadi jangan hanya sekedar visi yang kita masukkan dalam kurikulum yang akhirnya menjadi tulisan saja, tetapi tidak ada action dari kita. Jadi tujuan kita membuat visi adalah bagaimana selanjutnya kita melaksanakan visi itu di lembaga kita untuk menjadikan perubahan yang lebih Berani bermimpi, berani mewujudkan. Konsisten gitu. Ya, harus konsisten. Jangan berkomitmen saja. Jangan bermimpi saja, lalu kamu untuk mewujudkan. Silakan kalau sudah betul-betul. Kemudian Ibu, diskusi kita tentang visi di sekolah kita ya. Alhamdulillah ada perubahan dan penambahan dalam visi di sekolah kami. Terima kasih saya ucapkan, saya serahkan ke Bu Zakia, laki BP. Terima kasih. Akhirnya diskusi ini sudah selesai ya. Semoga hasilnya bisa ada perubahan di lembaga ini untuk mengantarkan murid atau mengantarkan siswa ke depan yang lebih baik. Amin. Tapi jangan dulu Doraemon loh ya. Dengan Balik kantong ajaibnya. dengan kantong aja. Tapi kita harus dengan kreativitas guru. Bukan pertama kalau Doraemon mengatakan dunia masa depan. Saya yang pertama kemarin itu dunia mana depan paling Doraemon. Ingatan itu langsung ke sana. Oh, bisa ya. Betul. Monggo kita akhiri dengan berdoa. Dengan kayak masing-masing monggo kita mulai berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Monggo sekarang